Darul Muqamah. Berikut yaitu ada yang disebut dengan Darul Hayawan. Darul Hayawan yaitu negeri kehidupan yang sebenarnya. Karena di dunia ini kehidupan yang semu, tidak nyata. Akhirat itu semu atau nyata? Dimensi waktu dunia. Berarti belum saatnya tiba waktu akhirat. Di dunia ini semu, justru akhiratlah yang nyata. Karena dunia ini akan hancur, sementara akhirat tidak akan pernah hancur. Dia akan kekal abadi selama-lamanya. Transisi antara keduanya itu yakni adanya as-sa'ah, yaitu yang disebut dengan kiamat, kehancuran total. Seluruh ruang yang ada di langit, di bumi ini akan dihancurkan oleh Allah. Dan waktu yang disebut dengan ad-dunya, waktu dunia ini akan dihancurkan oleh Allah, diganti dengan waktu yang baru dan ruang yang baru. Ruang yang baru dimulai dari al-mahsyar. Orang bilang padang mahsyar. Ruang yang baru nanti akan dilewati, akan dimasuki sebagai terminal akhir kehidupan. Pilihannya kalau tidak surga, neraka. Dan keduanya ini ruang yang akan dikekalkan oleh Allah. Sekalipun dia makhluk, tapi Allah akan mengekalkannya. Padahal hakikat yang kekal itu adalah Allah. Selain dari Allah, makhluk yang fana. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu makhluk yang dicipta oleh Allah itu fana. Wa yabqa wajhu rabbik, dan tetap kekal wajah Rabbmu, Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Tapi Allah Jalla wa'ala menjadikan kehidupan akhirat itu kekal abadi. Karena Allah akan mematikan kematian atau menyembelih kematian. Al-maut, kematian itu akan dibawa di sebuah tempat bainal jannah wan nar, antara surga dan neraka. Di tempat itulah kematian disembelih. Allah serupakan kematian itu seperti seekor apa? Seperti seekor domba yang digiring di tempat antara surga neraka. Baik, coba dibuka tafsir Ibnu Katsir, surah
al-mulk ya, bahwa kematian itu adalah makhluk yang dicipta oleh Allah. Surah ayat 2 Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Apa kata Allah Jalla wa ala? Iya, surat 67 ayat 2. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Iya, saya akan baca tafsir. Yang menjadikan mati dan hidup. Sebagian ulama menyimpulkan dari makna ayat ini bahwa maut itu adalah hal yang konkret. Iya, makhluk itu sesuatu yang konkret. Maut itu adalah konkret, dia makhluk yang berbentuk. Kemudian, karena ia adalah makhluk yang diciptakan, makna ayat ialah bahwa Allah lah yang menciptakan makhluk dari tiada menjadi ada untuk menguji mereka. Siapakah di antara mereka yang paling baik amal perbuatannya, seperti apa yang disebutkan dalam ayat lain, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 28, yaitu mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Keadaan yang pertama dinamakan mati, yaitu al-adam atau ketiadaan, dan pertumbuhan ini dinamakan hidup. Karena itulah dalam firman berikutnya, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar'a, telah menceritakan kepada kami Sofan, telah menceritakan kepada kami Al-Walid, telah menceritakan kepada kami Khulaid dari Qatadah sehubungan dengan makna firman-Nya yang menjadikan mati dan hidup, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah menghinakan anak Adam dengan mati dan menjadikan dunia negeri kehidupan, lalu negeri kematian, dan Dia menjadikan akhirat sebagai negeri pembalasan, lalu negeri kekekalan. Ma'mar telah meriwayatkan hadis ini dari Qatadah. Firman selanjutnya, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, yakni yang terbaik amalnya, seperti yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Ajlan, bahwa dalam hal ini Allah tidak mengungkapkannya dengan kalimat lebih banyak amalnya. Kemudian disebutkan dalam firman selanjutnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun, yaitu maha perkasa lagi maha besar dan maha kokoh zatnya. Selain itu Dia maha pengampun bagi orang yang bertaubat dan kembali ke jalannya sesudah berbuat durhaka terhadapnya dan menentang perintahnya. Baik. Di awal tadi sudah dijelaskan bahwa kematian itu adalah makhluk yang diwujudkan secara konkret. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang terdapat di dalam Sahih Ibnu Majah nomor 3509, bahwasanya ketika hari kiamat nanti akan didatangkan al-maut, 3509, lalu diberhentikan ia di tengah jembatan Sirat. Kemudian dia bertanya kepada ahli surga dan bertanya pula kepada ahli neraka tentang apa yang dibawa tersebut. Ya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika hari kiamat terjadi, didatangkanlah kematian, lalu diberhentikan ia di tengah jembatan Sirat. Maka dikatakan, wahai penghuni surga,
maka mereka menoleh disertai rasa takut akan dikeluarkan dari tempat mereka berada. Kemudian dikatakan, wahai penghuni neraka, maka mereka menoleh sertai rasa gembira dan bangga akan dikeluarkan dari tempat mereka berada. Maka dikatakan, apakah kalian mengetahui ini? Mereka menjawab, iya, itu kematian. Iya, ketika ditanya, hal ta'rifuna hadha? Apakah kalian tahu apa yang kubawa ini? Mereka mengatakan, na'am, hadzal maut, itulah kematian. Kemudian Rasulullah bersabda, maka diperintahkanlah agar kematian itu didatangkan, lalu disembeli ia di atas jembatan Sirat. Iya. Fayu'maru bihi fayatba'u 'ala as-sirat. Maka diperintahkan al-maut itu disembelih di atas sirat. Thumma yuqalu, kemudian dikatakan lil fariqain, kepada masing-masing kelompok, yakni ahli surga dan ahli neraka. Apa katanya? Lantas dikatakan kepada kedua kelompok itu, kekallah kalian di tempat yang kalian dapatkan, dan tidak akan pernah ada kematian di dalamnya. Khuludun fima tajidun, kalian akan kekal di tempat kalian masing-masing. La mauta fiha abada, maka tidak ada lagi kematian sesudah ini untuk selama-lamanya. Itulah kenapa kehidupan akhirat itu menjadi kekal. Padahal surga itu makhluk, sementara makhluk itu tidak kekal. Yang kekal hanya Allah. Akhirat demikian, Allah kekalkan dia karena memang itu kehendak Allah. Allah bisa mengekalkan sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak kekal dijadikan kekal. Maka kalau disebut ternyata akhirat itu tidak kekal, ada sebuah buku, ternyata akhirat itu tidak kekal. Karena memang tidak banyak dalil nas-nas yang dipakai. Yang dipakai hanya dalil-dalil logika. Kalaupun memakai nas-nas yang terbatas pada pemahaman bahwa makhluk itu tidak kekal, tapi tidak memahami bagaimana Allah menjadikan yang tidak kekal itu menjadi kekal. Mestinya hadis ini disampaikan, hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan juga dalam kitab sunan yang lain, bahwa bagaimana Allah menjadikan sesuatu yang tidak kekal itu menjadi kekal. Dengan cara apa? Menyembelih kematian. Setelah para penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka semua masuk ke dalam neraka, masing-masing adalah penghuni permanen. Orang-orang yang di neraka sudah dikeluarkan karena sebab syafaat, dia pada masuk ke dalam surga, sekalipun dia terlambat dan dipanggil dengan panggilan jahannamiyun, hei mantan penghuni jahannam. Tapi lumayan nggak? Lumayan nggak? Pengen? Deal. Terakhir surga lu, nggak apa-apa. Dalam riwayat yang lain Tirmizi di nomor 2557. Iya. 2557. 2557 Tirmizi. Iya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Allah akan mengumpulkan manusia di hari kiamat pada satu tanah lapang. Kemudian Rabb pemilik semesta alam muncul di hadapan mereka. Allah kemudian berfirman, bukankah setiap manusia itu mengikuti apa yang disembahnya? Lalu dibuatkan salib bagi orang yang menyembahnya. Ya. Berarti ada yang menyembah apa berarti? Salib. Hakikatnya mereka itu menyembah salib.
Kemudian dibuatkan gambar bagi orang yang menyembah gambar. Ada nggak yang menyembah gambar? Gambar-gambar as-surah, patung, baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi, sama. Al-asnam, berhala yang berbentuk ini patung-patung berhala atau gambar-gambar. Kemudian dibuatkan api bagi orang yang menyembah api. Majus, orang Majusi menyembah api. Sampai saat ini ada nggak para penyembah api? Ada. Ada. Termasuk api itu yakni menyembah matahari. Kemudian mereka semua mengikuti apa yang mereka sembah. Kemudian tinggal kaum muslimin. Rabb pemilik semesta alam muncul di hadapan mereka. Allah berfirman, ya. Jadi orang-orang musyrik dan kafir itu mereka berbondong-bondong masuk ke dalam jahanam beserta sesembahan-sesembahan mereka. Mereka digiring semuanya masuk ke dalam neraka. Tinggallah orang-orang muslim. Nah, kalau muslim ini umum, berarti terdiri dari apa? Terdiri dari 2. Muslim dan munafik. Apa? Mukmin dan munafik. Mukmin itu muslim tidak? Muslim. Mukmin pasti muslim. Tapi muslim belum tentu mukmin. Karena muslim bisa jadi masuk golongan yang kedua, apa? Munafik. Kenapa dikatakan munafik? Casingnya muslim tapi dalamnya kafir. Makanya nifak, penyakit kemunafikan itu didefinisikan oleh para ulama izharul iman wa ibtanul kufri, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. KTP ini Islam, tapi nang pengajian benci. Ojo ngaji nang kono kon. Iku kelompok radikal. Wong iku biasa-biasa kok, ojo fanatik. Pernah dengar seperti itu? Sering. Ojo sampean biyen ya ngono. Saya iki wis terima hidayah, alhamdulillah. Iya, aku biyen keliru. Ngelokno wong fanatik. Saiki aku malah dilokno. Alhamdulillah, beruntunglah kalau antum dilokno fanatik. Agama itu harus dipegang teguh, dan itu fanatik. Perintah Allah itu berpegang teguh kepada agama. Kayak aku ini lo biasa, gak fanatik, sholat, nek kober ya kan, nek males ya gak apa-apa. Allah kan maha tahu, maha pengampun. Kita kan sibuk gitu loh. Nah, ini jangankan meninggalkan sholat atau sholat bolong-bolong ya, enggak sholat ke masjid berjamaah saja sudah terindikasi bahwa dia munafik. Sementara tidak ada udzur. Tinggallah kaum muslimin, orang-orang kafir sudah masuk ke neraka. Lantas Rabb pemilik semesta alam akan muncul di hadapan mereka dan berfirman. Apa katanya? Allah berfirman, tidakkah kalian mengikuti orang-orang itu? Mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah dari azabmu. Kami berlindung kepada Allah dari azabmu. Allah lah Rabb kami. Inilah tempat kami sehingga kami dapat melihat Rabb kami. Allah lalu memerintahkan kepada mereka dan memperteguh hati mereka. Dia berbalik dan muncul kembali. Dia berfirman, tidakkah kalian mengikuti orang-orang itu? Mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah dari azabmu. Kami berlindung kepada Allah dari azabmu. Allah lah Rabb kami. Inilah tempat kami hingga kami dapat melihat Rabb kami. Dia lalu memerintahkan mereka dan memperteguh hati mereka. Mereka, yaitu para sahabat, bertanya, apakah kami dapat melihatnya, wahai Rasulullah? Beliau bertanya, apakah kalian terhalangi dalam melihat bulan di malam bulan purnama? Mereka menjawab, tidak, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak akan terhalangi dalam melihatnya pada saat itu. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah mereka berseri-seri. Ila rabbiha nazirah.
mereka melihat Rabb-nya. Melihat Rabb pertama yaitu ketika di padang mahsyar. Dan nanti dia akan melihat kembali saat berada di surga. 2 kali orang mukmin melihatnya. Tapi orang munafik diberi kesempatan melihatnya enggak? Enggak. Dihalang-halangi orang munafik untuk melihat Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah lalu berbalik, kemudian muncul kembali dan memperkenalkan dirinya kepada mereka. Allah berfirman, "Aku adalah Rabb kalian, ikutilah aku." Kaum muslimin pun berdiri dan jembatan Sirat muttaqi pun diletakkan. Mereka kaum muslimin dapat melewatinya seperti larinya seekor kuda yang bagus, yaitu sehat dan seperti penunggang kuda yang mahir. Ucapan yang mereka katakan kepada Allah adalah, "Selamatkanlah kami, selamatkanlah kami." Kemudian yang tersisa adalah ahli neraka. Mereka dihantam oleh gelombang neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Apakah kamu telah penuh?" Neraka menjawab, "Apakah masih ada lagi?" Lalu mereka kembali dihantam gelombang hingga masuk ke neraka. Kemudian dikatakan kepada neraka, "Apakah kamu telah penuh?" Neraka menjawab, "Apakah masih ada lagi?" Hingga akhirnya mereka semua dimasukkan ke dalam neraka. Ar-Rahman, yaitu Allah, lalu meletakkan kakinya ke dalam neraka. Sebagian dari mereka berkumpul dengan sebagian yang lain. Allah bertanya, "Apakah sudah cukup?" Neraka menjawab, "Cukup, cukup." Setelah Allah memasukkan ahli surga ke dalam surga dan ahli neraka ke dalam neraka, dikatakan kepada mereka, apa katanya? "Wahai ahli surga, ya ahlal jannah, wahai ahli surga." Ahli surga lalu terlihat takut. Lalu dikatakan kepada ahli neraka, "Wahai ahli neraka, ya ahlan nar." Mereka terlihat gembira dan senang. Iya, fayattali'u ahlal jannah, maka ahli surga melihat ketika ada seruan itu, mereka semua yakhafuna, takut. Takut kalau mati, takut kalau dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena melihat yang digiring itu adalah seekor domba sebagai wujud al-maut, kematian, atau kematian yang diwujudkan seperti seekor domba. Sementara ahli surga, mereka semua pada senang, mustabsyirina, mereka sangat bergembira karena mereka berharap mereka mati daripada disiksa setiap hari. Tapi apa yang terjadi? Wahai ahli jannah, wahai ahli neraka, mereka terlihat gembira dan senang karena mereka mengharapkan syafaat. Lalu dikatakan kepada ahli surga dan ahli neraka, "Apakah kalian mengetahui apa ini?" Hal ta'rifuna hadza? Apakah kau tahu yang aku bawa ini? Apa yang mereka katakan? Mereka menjawab, "Kami telah mengetahuinya. Itu adalah kematian yang ditugaskan menjemput kami." Iya. Huwa al-maut. Dia adalah kematian. Alladzi wukkila bina. Yang dulu ditugaskan menjemput kami. Siapa itu? Al-maut. Bisa jadi dia adalah malakul maut. Tapi al-maut di sini disebutkan alladzi wukkila bina, dulu yang ditugaskan menjemput kami. Kemudian apa yang dilakukan pada saat itu? Lalu kematian itu dibaringkan dan setelah itu disembelih di atas pagar pembatas antara surga dan neraka. Iya. Fayudja'u fayuzbahu. Kemudian kematian itu dibaringkan, kemudian disembelih ala sur alladzi bainal jannah wan nar, yaitu di sebuah tempat antara surga dan neraka. Tadi disebutkan dengan as-sirat, di sini disebutkan dengan as-sur, pagar pembatas, yakni pagar pembatas. Di pagar pembatas alladzi bainal jannah wan nar, di antara surga dan neraka. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan,
Lalu dikatakan, wahai ahli surga, kalian kekal abadi dan tidak akan ada kematian. Wahai ahli neraka, kalian kekal abadi di neraka dan tidak ada kematian. Ya ahlal jannah khuludun la mauta fiha. Wahai ahli surga, kalian kekal di dalam surga, tidak ada lagi kematian. Demikian pula ya ahlan nar khuludun la maut. Kalian kekal, tidak ada lagi kematian setelah ini. Inilah negeri kekekalan yang abadi terus, baik mereka yang ada di neraka dan berada di surga. Adapun mereka yang kekal di surga, negeri surga itu disebut dengan Darul Hayawan, negeri yang kekal terus menerus, tidak ada batas akhirnya. Allah katakan dalam surah Al-Ankabut ayat 64, siapkan tafsirnya. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Apa kata Allah? Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Wa ma hadhil hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa melainkan lahwun wa la'ibun. Lahwun itu apa? Senda gurau. Apa senda gurau? Main-main. Kayak guyonan. Ya, mari soge meneh melarat. Wingi melarat, saiki soge. Wingi gak duwe bojo, saiki gak duwe. Bojone akeh. Wingi bojone akeh, saiki gak duwe blas. Gak duwe blas. Ono sing gak blas sampai saiki. Ya. Kayak dolenan gak? Wis gak apa-apa gak ndek bojo, sing penting aja sampai gak duwe iman. Nggih napa mboten? Wah, bengok langsung. Seneng gitu wong itu. Jadi kayak permainan. Makanya kita ini jangan ditipu oleh dunia, bangga dengan apa yang kita miliki. Pamer, petenteng meneh lho kan wis ilang, apa sing kok duwe iku. Enggak akan lama gitu. Kekayaan, kekuatan, si enom kan tenteng ambek melintir. Padahal gak di brengos, di pelintir. Ya, meneh lah nyekukruk ya kan. Itulah kehidupan dunia, kayak permainan. Sehingga kalau orang itu yakin kepada kehidupan akhirat, orang itu takut berbuat dosa, takut menyakiti hati orang, takut mendolimi orang, takut. Karena pasti kehidupan ini akan dibergilirkan, dari atas berada di bawah, dari terang menjadi gelap, dari gelap menjadi terang, terus begitu dipergilirkan. Itulah tandanya kehidupan dunia ini tidak kekal. Kalau di surga tidak ada seperti itu. Nek enak terus. Ini. Dan walaibun di situ apa? Seperti main-main. Sampai ada yang mengatakan dunia ini seperti apa? Panggung sandiwara. Seperti panggung sandiwara, katanya begitu. Yaitu analog yang mungkin barangkali ada kemiripan ya. Tetapi Al-Quran menyebutkan lahwun, senda gurau, wala'ibun, dan permainan. Bagaimana permainan itu? Permainan itu pasti berakhir. Dan permainan itu ada peran di sana.
Antum main bola, masing-masing memiliki peran nggak? Iya. Ada strikernya, ada backnya, ada kipernya. Masing-masing punya peran, dan peran itu suatu saat akan berakhir. Dan ketika dia meninggal, itulah akhir dari peran mereka. Baru setelah itu ada dua, reward dan punishment. Adanya penghargaan dan hukuman, yaitu hukuman. Kalau penghargaan dunia, penghargaan atau hukuman di dunia itu tidak seberapa. Tapi bagaimana dengan hukuman di akhirat? Itu yang ditakuti. Tentu harapan kita jangan sampai dihukum. Cita-cita yang terbaik kita yakni apa? Mendapatkan reward. Atau kalau panggung sandiwara antum sebagai aktor dan aktrisnya nanti akan mendapatkan piala citra surga. Itulah penghargaan yang tertinggi. Wa inna daral akhirah, dan sesungguhnya kehidupan akhirat adalah lahiyal hayawan, yaitu kehidupan yang sebenarnya atau yang sebenar-benarnya hidup, atau hidup yang sebenar-benarnya. Apa yang dimaksud dengan hayawan di situ? Silakan baca tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan hinanya duniawi dan kefanaannya serta kesudahannya yang akan lenyap, dan bahwa dunia itu tidak kekal, dan bahwa kehidupan dunia itu tiada lain hanyalah sendaguro dan main-main. Firman Allah, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, yaitu kehidupan yang abadi, lagi sebenarnya yang tiada kefanaan serta tiada penghabisannya. Bahkan kehidupan akhirat terus berlangsung untuk selama-lamanya. Kalau mereka mengetahui, seandainya mereka mengetahui, tentulah mereka lebih memilih pahala yang kekal daripada imbalan yang fana. Iya, imbalan yang fana di mana? Dunia. Sementara imbalan yang kekal akhirat. Tapi kadang manusia ini milih dunyoi timbang akhirat. Nyata. Pujian dunia paling dipuji pirang tahun. Terkenal nang dunyo dadi selebritis. Paling berapa tahun? Seumur hidupnya. Setelah itu selesai. Mungkin seumur hidup dia 60, 70 atau lebih dikit. Setelah itu selesai. Dia mendapatkan imbalan dunia, tapi dengan cara merusak dirinya, merusak fitrahnya. Dia keluar dari fitrah yang Allah telah berikan kepadanya, tapi memilih kehidupan dunia. Dia memilih kesyirikan daripada tauhid. Dia memilih kekufuran daripada iman. Padahal Allah sudah membekali dengan iman dan fitrah, tauhid. Maka berarti orang ini telah menjual akhiratnya dengan dunia yang murah. Maka dalam amal soleh kita pun demikian, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau amal soleh itu dilandasi dengan riya, maka sia-sia amal soleh tersebut. Mungkin dia hanya mendapatkan imbalan dunia berupa apa? Pujian, apalagi sanjungan, mendapatkan penghormatan, bahkan duit atau harta kekayaan atau kedudukan, pangkat, sehingga dia bisa berbuat apa saja di muka bumi ini, bahkan mendolimi orang lain. Tapi setelah itu kesengsaraan abadi yang akan didapat, yaitu an-nar, neraka, jika dia tidak bertobat sampai matinya. Maka Allah Jalla wa'ala menjadikan kehidupan dunia ini
ibarat satu titik. Sementara kehidupan akhirat itu kumpulan dari titik atau garis panjang yang tidak terbatas. Kalau kita antara 60-70 usianya dibandingkan kehidupan akhirat, per hari di sana 1000 tahun, berarti 60 tahun itu berapa persen? Berapa persen? 60 itu berapa persennya 1000? 6%. Dari 24 jam 6%-nya berapa? 1,5 jam. Ibarat kita ini hidup cuma 1,5 jam saja. Jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, di mana di sana per hari 1000 tahun, dan di sana bukan sehari tapi kekal selama-lamanya. Sementara kita ibarat hidup cuma 1 jam. Ibarat apa? Ibarat sinar itu dia bersinar, kemudian mati lagi. Maka yang bayi yang lahir itu ibarat dia sinar terang, mati. Datang lagi sinar terang, mati. Datang lagi sinar terang, mati lagi. Nggak berjalan lama itu sinar itu. Begitulah dipergilirkan masa hidup manusia. Sementara kehidupan akhirat, kita tidak bisa bayangkan berapa panjangnya kehidupan akhirat. Kekal. Sebagaimana kita tidak bisa bayangkan berapa angka terbesar. Bisa nggak definisikan angka terbesar? Selama kita tidak bisa mendefinisikan, itulah minimal bayangan kita terhadap kehidupan akhirat. Nah, kita dalam kehidupan dunia ini dianjurkan untuk mempersiapkan diri menuju kepada kehidupan yang kekal dan abadi. Makanya dalam ayat ini disebut lau kanu ya'lamun, jika kau mengetahui. Artinya apa? Diperintah kita mengetahui, mempelajari, mengilmui tentang kehidupan akhirat itu. Sementara orang-orang kafir, demikian pula orang-orang munafik, keimanannya kepada kehidupan akhirat barangkali mungkin tipis, bahkan tidak ada sama sekali keimanannya. Yang penting itu dunya. Akhirat urusan apa? Buri. Ini statement gampang, urusan buri. Nyemplung neraka ya gak apa-apa. Kan akeh koncone. Kowe iso ketemu sapa? Loh ya, Baik, silakan lanjut tafsirnya. Wa inna ad-daral akhirati lahiyal hayawan. Silakan. Ayat 65, Ustaz. Belum. Sudah. Habis. Ya. Baik. Dalam ayat berikutnya, yaitu ayat keberapa? 65. 65. Surah Al-Ankabut. Surah yang ke-29. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Inilah perbuatan orang-orang musyrik, yang mereka itu menyeru Allah dengan ikhlas ketika dalam bahaya,
Tapi ketika mereka mendapatkan ketenangan dan keamanan, barulah dia melakukan kesyirikan. Mereka kenal Allah, tapi sebatas rububiyah. Setelah mereka mendapatkan kenikmatan, mereka seru berhala-berhala mereka. Latta, Uzza, Manat, Hubal. Tapi anehnya ketika mereka diterpa bahaya, berada di lautan yang kematian bisa datang sewaktu-waktu, dengan ditenggelamkan di lautan samudra tersebut, mereka menyeru Allah dengan ikhlas. Tapi begitu diselamatkan di darat, manusia justru berbuat syirik. Itu orang musyrik dulu, Pak. Nah sekarang ini lebih parah lagi, Pak. Tidak dalam keadaan bahaya ataupun dalam keadaan aman, mereka tetap berbuat syirik. Kesyirikan di zaman sekarang ini lebih dahsyat. Dikasih musibah malah justru apa? Berbuat syirik. Dikasih bencana di lautan sampai ke darat, malah larung laut, larung saji. Dikasih gunung meletus, iki ketokane sing bau reksa ngamuk, kurang apa langsung nyari wedhus kendit, nek gak golek kebo bule. Ini dikasih musibah malah justru berbuat syirik. Orang kafir Quraisy dulu itu mereka melakukan syirik ketika dalam kondisi aman, tapi mereka ketika ditimpa bahaya mereka ikhlaskan dirinya kepada Allah. Nah, ayat ini dikaitkan dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Karena kesyirikan ini menyebabkan kekalnya seseorang di dalam neraka yang tidak akan pernah keluar darinya. Kita nggak bisa bayangkan orang itu disiksa setiap hari selama-lamanya. Nggak ada waktu berhenti sama sekali. Mungkin masih ada istirahat, ya, cuti ngono sik mending. Tapi ono tak? Nggak ada. Jangan terkena subhat. Oh, tiap hari malam apa? Jumat siksa neraka, siksa kubur prei. Nggak ada. Disiksa setiap hari terus. Itu baru di alam kubur. Bagaimana di neraka? Demikian pula di neraka. Tidak ada pernah berhentinya. Terus. Jangan terkena subhat. Oh, Abu siapa itu? Tiap hari Senin dulu senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Tiap hari Senin apa? Libur. Nah ada. Libur siksa. Disiksa terus tiap hari selama-lamanya. Yang menyebabkan itu semua karena apa? Kesyirikan. Karena kesyirikan ini yang akan mendapatkan siksa secara abadi terus menerus, tidak akan pernah keluar, dan dia dijauhkan dari syafaat, pertolongan. Makanya orang-orang musyrik itu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sebagai kebalikan daripada apa? Darul hayawan, kehidupan yang sebenarnya, yang kekal. Isinya senang-senang tok tiap hari. Dikatakan hayawan dari kata hayawan itu apa? Hewan. Gimana kehidupan hewan itu? Ya senang-senang tok. Mangan, turu, ngombe, jima, turu. Lah apa orang surga turu sampean ini? Di surga enggak ada tidur. Ya nek kewan tidur ini enggak makan minum apa meneh? Ya iku ngopi. Ya, meskipun nggak ngopi di sana, nggak akan ngantuk. Nggak ada ngantuk di surga. Nggak akan ngantuk. Nggak perlu ngombe kok kopi. Di sana nggak ada sungai kopi, nggak ada. Yang ada itu apa? Susu, madu, khamr, dan air jernih. Cuma 4 ini air sungainya.
Kalaupun ada sumber mata air, campurannya adalah jahe, zanjabila. Salah satu nama mata air itu disebut salsabila, campurannya zanjabila. Tutuk jahemu ono susu, ono jahe STMJ ngono. Wow. Pikiranmu iku lho nek ono susu mek jahe mesti mikire apa? STMJ. Ono madu nih. Sungai madu ada, sungai susu ada, sungai khomer ada, air campuran jahe juga ada. Ya makan ya minum itu aja aktivitasnya. Jima. Lah toh, ae. Ket mau nyebut ngono ae gak wani. Hayawan, kehidupan yang sebenarnya. Tapi kalau sudah di neraka sama, dia akan mendapatkan siksa terus menerus kekal selama-lamanya. Kata Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ya. Itulah darul negeri kebinasaan, yakni jahannam. Jahannam itu siksanya tidak ada yang bisa menandingi siksa apapun yang ada di muka bumi ini. Maka orang-orang mukmin selalu berlindung kepada Allah agar jangan sampai mendapatkan siksa jahannam. Kata Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Furqan, surah 5 yang ke-25, Al-Furqan. Itu pada ayat yang ke-65 ya. Wallazina yaquluna rabbana asrif 'anna. Inilah hamba-hamba Allah. Hamba Allah yang disebut dengan ibadur rahman. Wa ibadur rahman yamsuna 'alal ardi hauna. 63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mulai 63 berarti. Iya. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Walladzina yaquluna Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, jauhkan azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Inna 'adzabaha kana gharama. Karena azab jahanam itu adalah azab kebinasaan yang kekal. Waliyadu billah. Makanya antum juga diperintahkan sebagaimana ibadur rahman, sifat dari mereka dalam ayat ini. Maka antum sebelum salam dianjurkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Minta kepada Allah. Baik, berikutnya nanti kita akan bahas al-maqamul amin. Klaster yang disebut maqamul
amin. Sudah atau belum maqamul amin? Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan, saya berikan waktu. Ya, silakan, bebas, monggo. Ya. Orang yang memindahkan sesajen itu malah apakah pejabat yang mengatakan itu kearifan lokal termasuk syirik? Iya. Baik. Kesyirikan itu sudah jelas. Apapun namanya. Jangan terpengaruh dengan labelisasi. Seorang mukmin itu harus tahu hakikat dari sebuah perilaku, dari sebuah aktivitas. Kalau itu merupakan kesyirikan, sampai kapanpun itu kesyirikan. Beli kebu, dasi, pendem, karena dia mau bangun apa? Bangun macam-macam, jembatan, gedung, cik lancar, cik oleh restu sing bau reksa, supaya terhindar dari sengkolo, ribet, reridu. Apapun alasannya, sembelihan-sembelihan seperti itu dipersembahkan kepada selain Allah, sekalipun dia baca bismillah, hanya formalitas itu ucapannya bismillah. Tapi yang lebih penting itu bukan lisannya, hatinya. Kau niatkan untuk siapa sembelihanmu itu? Banyak hati-hati. Orang urunan kurban patungan itu berapa? Sapi berapa? 7. 7 itu nggak harus kurban, boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 1, 2, 3, 4 niatnya kurban. Ya. Nomor 5 niatnya sodako. Nomor 6 niatnya akikoh. Boleh campur seperti itu niatnya. Begitu yang ke-7 niatnya sajen, 7 semua itu, 6 semuanya buyar semuanya. Paham? Rusak. Hanya karena satu bagian dari 7 itu niatnya salah, itu yang lain rusak semuanya itu. Sembelihku nyawa sapi ini mek piro? Mek situ. Mending kalau seperti itu kambing aja. Kalau ternyata dari 7 orang itu ada yang bukan untuk Allah, tapi masalahnya ruh apa gak sampean? Ya kan? Nah, tapi kan iso ndelok wonge ya. Iki wonge gak tahu sholat, tapi kurban. Lah kene wong 6 kurang situk ya apa iki? Terpaksa apa gak ya iki? Tapi sembayang blas gak tahu. Tapi melok patungan. Lah kuwi iki kero iku soboe Gunung Kawi. Sampeyan loloskan enggak? Iku nek panitia wedi isin gak sida kurban diyoyai. Wis gak apa-apa Pak, ae Pak. Panitia ya, cek sukses ya kan? Antum harus komitmen menegakkan tauhid itu dalam segala lini, dalam segala aspek. Nih. Maka sembelihan-sembelihan seperti itu diperuntukkan untuk berhala. Itu hakikat dari kesyirikan itu. Sekalipun kalau sesajen-sesajen yang ditaruh dimanapun ya,
di ujung, di pojok sawah, atau di setiap perempatan sekalipun. Pernah nggak di perempatan delok godong isine kembang ono apa duwike? Kan biyen sampean suka milih duwike kan? Dikelompokno 10 perapatan kan lumayan ya kan? Itu hakikatnya sajen gitu loh. Diperuntukkan untuk siapa? Selain Allah. Ada yang murah, ada yang mahal. Kepala kembang telon sak bungkus plus koin murah. Bukan kompleks dan ringannya, bukan rumit dan mudahnya, tapi hakikatnya bukan untuk Allah. Apapun labelisasinya, dilabelin ini adalah kearifan lokal. Ini dalam rangka melestarikan budaya bangsat. Wow. Melestarikan budaya bangsa katanya kan gitu. Jadi ini termasuk kesyirikan. Kalau kita mendukungnya berarti kita kena sebagai orang yang tolong menolong dalam perbuatan dosa. Kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat kedua, ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadyu dan binatang-binatang sembelihan ya, terus. Dan binatang-binatang qalaib. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Rabb-Nya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Berburu terus. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Iya, tolong menolonglah kalian dalam urusan kebajikan dan takwa. Sampai kok riwari nang pasar lapo jeng, iya menelo pengajian, iki lho apa daginge kurang. Ya wis kene tak tutupe kurang pirang kilo? 10 kilo. Akean 10 kilo. Sing 5 kilo iku jenenge duduk nutup nek iku ya. 10 kilo iku ya. Nek nutup ya kurang titik. Sing 5 kilo tak mungkin asale duduk daging itu nek nutup 10 kilo. Daging empuk, tahu kan ya. Sampai memang jaluk daging 10 kilo. Tapi tidak masalah kalau ini untuk kebaikan dalam rangka ketakwaan, alal birri dalam urusan kebaikan, wat taqwa apalagi untuk ketakwaan. Silakan tolong menolong. Walaupun kita hanya ngei lombok situ, ngei laos. Panganan nek gak laos enak enggak? Gak jangkep kan? Gak jangkep jenenge bumbu jangkep ya kudu ana apa? Jangkepe. Ana jangkepane. Ya. Walaupun hanya keluwek sing jenenge rawon nek gak ana keluweke dadi sop. Ya dudu dadi apa berarti? Sop. Dadi sop. Nah itu. Walaupun hanya keluwek ya. Namanya tolong menolong. Walaupun hanya meminjamkan barangkali ya mungkin kursi, duit. Tak kalong kan kursi. Tapi untuk kebaikan dan takwa. Sebaliknya apa kata Allah? Wala ta'awanu dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Iya, perbuatan dosa. Dosa ini semuanya. Termasuk apa? Itsmun azimun. Apa itsmun azimun? Dalam surah An-Nisa surat 4 ayat yang ke-48. Ayat yang ke-116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha
Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. 48 itu. 116. Bukan. 48. Itsman 'aziman. Wala ta'awanu 'alal ismi. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan apa? Dosa. Di antara dosa yang paling besar apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik terus. Dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Iya. Termasuk tolong menolong dalam kesyirikan itu. Walaupun hanya sebuah statement. Bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, membantu. Aku golek jagal, kayaknya nyembelih. Wis kene ae, aku biasa nyembelih. Kayak apa nyembelih? Lho, kayak sarate nggak mau bangun apartemen itu, nek gak jembatan itu. Kalau dia beriman ditolak nggak? Halo? Ditolak. Karena biasa nih, waduh rek, pas gak ono orderan nih, ono iki, lumayan nih rek, ya. Disitulah ujian manusia. Semua yang berhubungan dengan kesyirikan itu akan termasuk bagian dari kesyirikan. Termasuk sing dodol kembang. Gak melok-melok kan melakukan kesyirikan, tapi membantu. Termasuk sing lapo? Sing nyetak undangan, sing duwe percetakan. Sampai nyetak undangan nih. Sapa maneh? Karena itu spesifik. Undangan kan spesifik. Hadirilah peresmian peletakan batu pertama pembangunan masjid. Masjid kok mendem. Barangkali masjid Diror ya kan? Masjid Diror ini masjid yang dibangun untuk menyesatkan manusia. Bisa jadi sing duwe-duwe ahli-ahli syirik iya kan. Kowe iki syaraté kudu ngene. Nek gak ngene kuwi wis bolak-balik kejadian. Ben ngedekno tiang pancang ambruk. Termasuk sing nyewokno apa meneh? Termasuk sing jaga apa nih? Parkire, pengalaman ketane. Wis ini kakek ya. Ikut andil dalam kesyirikan. Ayat ini mencakup seluruh yang terlibat dalam unsur-unsur kekufuran dan kesyirikan. Jangan sampai menjadi orang yang apa? Ta'awun. Ta'awun apa? Saling tolong menolong. Walaupun hanya sekecil apapun itu tolong menolong. Ya tentu kadar siksanya di akhirat itu juga sesuai dengan kadar tolong menolongnya. Tapi yang berbahaya ini masalahnya kesyirikan, Pak. Kalau udah kesyirikan itu ya sudah digebiahuya, apalagi syirik besar ya. Kecuali kalau kita tidak tahu. Dodol aqua, tiba tuku aqua digawe acara iku, tapi kita nggak tahu. Mengane kamene ana wong tuku nang toko sampean gak usah takok-takok. Dadi bumerang sampean ya. Boleh sampean gak sida ngedoli ya kan? Iya. Wis jarno ae. Cak, anu apa jenenge? Pesen ya. Sak truk aqua. Ya, nanti alamat iki. Siap. Wis gak usah takok, gawe apa? Nek sampean gawe apa mau dijawab? Ya iku lho, gawe dangdutan. Sampean wis ngaji, mikir kan? Mikir, waduh rek maksiat iki rek. Ikut andil juga ini nanti ya. Wis takok-takok. Baik, satu lagi boleh? Silakan, terakhir ya. Baik, sudah jam 6, silakan. Singkat. Betul.
Ya. Jadi soleh tidak soleh itu yang menentukan adalah Allah. Kalau kita ini kan beramal pengen jadi soleh, tidak boleh mengklaim diri kita soleh, nggak boleh. Saya orang soleh, antum orang soleh, nggak boleh mengklaim diri. Mungkin barangkali kalau seseorang itu sudah finish dan track recordnya itu pantas dianggap soleh, boleh sebagai bentuk tasfiyah, pembersihan dia dari mungkin barangkali suara-suara yang selama ini miring terhadap dia. Oh enggak, itu orang baik, dia salah kamu kalau mengatakan begitu. Dia orang soleh, dia ini kelihatannya orangnya begini, tapi lihat ini amalnya yang luar biasa, yang orang tidak tahu. Ternyata diketahui setelah dia meninggal. Kalau seandainya ada orang dikatakan soleh ketika dia masih hidup, pertanyaannya apakah dia bisa mempertahankan kesolehan itu sampai mati? Siapa yang bisa jamin? Nggak ada. Bisa jadi sekarang soleh, sebelum mati dia toleh. Lawannya soleh, toleh. Ya. Jadi nggak bisa orang mengklaim diri atau bahkan menvonis orang itu soleh sebelum sampai finish. Kecuali kalau sudah finish, track recordnya sudah jelas, baru kita mungkin barangkali bisa katakan soleh. Dan orang mengatakan soleh ini objektif gitu, tidak subjektif. Yang mengatakan ini orang banyak gitu, bukan seorang saja. Bisa jadi seorang atau beberapa orang. Kenapa? Mungkin karena dia teman baiknya yang senang mendapatkan kebaikannya. Gak ngerti nek dhek iki nek mbek wong liya jahatnya luar biasa. Nah kita tidak tahu. Makanya nanti setelah kematiannya orang itu diketahui soleh atau tidak soleh. Setelah kematiannya. Kenapa? Karena sudah pasti orang itu akan dinilai akhirnya. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Saiki sobo masjid, bisa jadi di akhir hidupnya nanti sobo Perdu. Kok wakil ya? Macam-macam nyebuti sono sing warkop gerdu. Ya. Nah yang ditakutkan itu kan meninggal di sana itu kan. Meninggal di gerdu wayahe sekak gandulan baterai kan enak. Ya kan? Mending meninggal di masjid, mari pengajian, mari mangan soto. Ono mangane lho sing gak enak ya. Tapi tetap tempatnya mulia. Mana? Masjid. Timbangannya nang gerdu gitu. Apa malah nang disko? Tambah 6. Jadi kita ini berusaha untuk menjadi soleh. Itu perjalanan hidup kita yang terus kita mintakan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa jalan orang yang diberi nikmat itu kan 4. An-Nabi, As-Siddiq, Asy-Syuhada, As-Salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman yang terbaik dalam hidup dan kehidupan. 4 kelompok manusia ini. Yang masih ada yang mana? Mungkin As-Siddiq sangat jarang. Mungkin Asy-Syuhada kita nggak tahu perjalanan hidup orang yang nanti bakal matinya mati syahid. Nah As-Salihin ini masih banyak memungkinkan. Dan termasuk kita berusaha untuk menjadi apa? Soleh. Karena kita tiap hari minta as-sirat al-mustaqim, jalannya orang-orang soleh gitu. Tapi kita nggak boleh mengklaim diri kita ini soleh atau menunjuk orang, oh itu orang soleh. Burung nanti dulu. Dia itu orang yang pengen menjadi soleh, dan kita doakan supaya menjadi orang soleh. Kita mendoakan orang lain soleh, malaikat yang mendengar doa kita akan mengatakan walakal mithl, dan bagimu apa yang kau ucapkan. Didoakan oleh malaikat.
Makanya nek kepingin sampean kepingin soge, sering-sering ndongakno wong liya soge. Malaikat yang dekat dengan kita akan mendoakan. Lah kalau yang donga malaikat gimana kira-kira? Iya. Melihat orang yang barangkali belum dapat hidayah, doakan dia dapat hidayah. Agar kita pun didoakan malaikat dapat hidayah. Ojo malah wong iku kelakuane wancet ae. Mari-mari. Bejat kok dipelihara. Misalnya begitu. Seperti itu bukan doa yang baik. Oh, muga-muga wong iku diparingi hidayah. Malaikat yang mendengar mengatakan bagimu juga akan hidayah. Itu rahasianya. Sering-sering mendoakan orang baik. Meskipun orang yang mendolimi kita, doakan baik. Tapi kalau enggak kadung mangkel itu dungane elek. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.